Pada akhirnya, BI mengintervensi rupiah yang melemah dengan guyuran hampir 18 billion dolar atau setara 300 triliun rupiah. Laju pelemahan rupiah mata uang Asia Tenggara yang terlemah tersebut akhirnya tertahan jatuh. Di bursa saham yang juga ambrol sudah 2 kali diintervensi dengan buyback oleh para pemegang saham. Namun kenyataannya tidak tahan juga. Arahnya masih terus ke bawah. Sampai berapa lama saham ini akan jaga? Kapan kita masuk ke pasar membeli saham yang murah? Saham apa yang layak dibeli? Sebentar, ini penjelasannya agak panjang. Kita bertanya dulu, ini keadaan ekonomi normal atau keadaan perang sih? Kalau ternyata jawabannya keadaan perang, lupakan teori ekonomi, lupakan apa nasihat ekonomi dari para pakar ekonomi atau yang jago bisnis sekalipun. Ini global paradox, ini nggak ada perbandingannya. Bahkan sahabat saya pemilik salah satu investment company terbesar di Indonesia mengatakan global ekonomi saat ini kontrol alt delete, semua di reset. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah rupiah jatuh pada saat ini karena spekulan? Kalau karena spekulan, ketika BI intervensi maka spekulan ngabur dengan profit dan cari target yang lain. Begini sederhananya, ketika spekulan memainkan emosi dolar rupiah, katakanlah dia masuk di pasar sepi karena orang sedang sibuk dengan corona, dia masuk membuang rupiah katakanlah sejak harga 14.700, lalu dia beli terus dan di harga 16.700 BI intervensi, diguyur dolar, spekulan langsung lepas harga di 16.500, panen mereka dengan 15% profit. Kalau modal 5 triliun maka dalam 2 minggu dapat uang 750 miliar. BI masuk ngabur dah bawa profitnya. Nilai mata uang rupiah menguat lagi bahkan bisa balik ke 15 ribuan. Itu kalau spekulan yang kerja. Lalu ada beda kalau memang market yang perlu dolar. Misalnya Pertamina mau impor, PLN dan BUMN lainnya yang kemarin pinjem membangun infrastruktur pakai dolar yang kemudian harus pegang dolar saat ini, maka pasti beli dolar lebih banyak dari yang jual dolar karena mereka ekspor belum pulih. Dolar nggak ada di pasaran. Dengan kondisi begini maka rupiah besok bisa melemah lagi. Terus ada lagi yang terakhir yang nggak ada hubungannya dengan surplus perdagangan yang bukan spekulan mata uang, yaitu benar-benar menarget Indonesia seperti tahun 97-98. Itu terus dihajar rupiahnya bahkan tanpa belas kasihan. BI intervensi, besok dihajar lagi, diintervensi, dihajar lagi, dipukul lagi, dihit lagi. Ini yang kita takutkan karena sekali lagi saya ini walaupun kecil-kecilan gini adalah pakar trade analisis. Rupiah bisa nggak ada bottomnya kalau kayak gitu. Saham bisa nggak ada bottomnya kalau kayak gitu. Kalau ditanya kapan beli saham di bursa, kapan kita lepas dolarnya, maka jawabannya adalah ketika sebuah pisau meluncur jatuh, jangan coba tangkap pisau itu. Biarkan sampai nancep di tanah baru ambil gagangnya. Mengertikah sahabat akan sanepok hiasan ini? Rupiah kalau dihit, saham kalau dihit, biarkan dulu, jangan ditangkap di jalan. Berdarah tanganmu bisa-bisa. Kita rangkum jadi apa skenario ketiganya tadi yang akan terjadi di pasar. Pertama, kalau spekulan yang memainkan rupiah dan memainkan bursa saham, maka pasar akan kembali normal ketika habis diintervensi. Jika benar hal ini terjadi, bagaimana dengan bisnis kita? Tetap lakukan apa yang kita kerjakan dan tambah bisnis model yang baru. Kedua, kalau ternyata ekonomi Indonesia saat ini masuk vicious circle, gerakan perlahan turun karena efek corona dan efek global di mana benar neraca perdagangan Indonesia selalu turun, rupiah melemah karena permintaan dalam negeri akan impor barang semakin tinggi, bahan baku produksi semakin tinggi kebutuhannya dari impor dan ekspornya menurun, maka kita sebagai pebisnis ke depan, apa yang terjadi? Kita harus lakukan ubah bisnis model kita, lupakan bisnis model kita yang lama. Kalau skenario ketiga yang terjadi, dunia dalam keadaan perang, bisa panjang, bisa pendek masa ini, maka moodnya adalah survival mode. Lakukan apa saja yang cepat, pendek, low hanging fruit, petik, keluar dan diam. Tunggu lagi momen berikutnya. Kita sebagai pengusaha tidak boleh mati angin. Corona, resesi, pemerintah yang tidak akomodatif, itu bukan alasan untuk kita tidak kaya dan sukses. Selanjutnya kita akan bahas apa itu bisnis model yang baru dalam video selanjutnya.